Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Walaupun tidak baik, alhamdulillah juga. Selalu kita alhamdulillah. Memang tidak ada manusia yang mampu menghitungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak merasa nikmat itu dan tidak mensadarkan, tapi bagi orang yang beriman wajib bagi dia mensyukuri nikmat Allah SWT. Cukup bagi seorang mukmin mulai dia bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita masih ingat pelajaran kita pas bangun tidur, ucapan yang pertama apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berarti pertama ucapan kita itu adalah alhamdulillah. Dan kelebihan alhamdulillah dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Kalau dikatakan alhamdulillah ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dari bumi dan langit. Coba bayangkan kata alhamdulillah, kalau Allah menerima ucapan ini dan ditaruh di timbangan supaya melihat keberatan atau senilai apa beratnya alhamdulillah di atas timbangan itu, ternyata dia lebih berat daripada bumi dan langit. Jadi alhamdulillah itu bukan main-main Bapak Ibu. Oleh karena itu orang yang selalu menghadapi dunia ini dengan ucapan alhamdulillah apapun adanya, dan di mana anda berada selalu mengucapkan alhamdulillah dari dalam-dalam hati, karena cukup bagi kita memiliki Allah yang maha adil. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu, dan alhamdulillah atas segala keadaan. Dan tidak ada ucapan alhamdulillah kepada Allah walaupun dalam keadaan buruk kita masih mau mengucapkan alhamdulillah. Misal kalau ada seorang memberikan kebaikan kepada kita, kita sangat mudah untuk mengucapkan terima kasih. Tapi apakah kita sudah punya kemampuan saat orang menghadapi kita dalam sebuah kejahatan, kita masih mampu membalas dengan terima kasih? Inilah keberatannya. Tapi bagi kita sama Allah Subhanahu wa taala tidak. Dalam keadaan baik buruk tetap kita dengan senang hati mengucapkan alhamdulillah, karena kita yakin tidak ada ucapan hamd dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan keburukan dan musibah dan ujian yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu, ambil satu hikmah. Ini ucapan ini saya pertama kali sampaikan. Hikmah daripada cobaan dan ujian untuk kita semua. Banyak orang yang suka bosan dari cobaan, atau istilah lain sudah capek. Tapi ingat satu, hikmah daripada cobaan itu Allah mengeluarkan doa dari kita. Saat Allah menguji kita, Allah mengharapkan bisikan doa dari kita. Karena selama kita senang sebagai manusia, walaupun berdoa tapi doanya biasa-biasa saja, tapi Allah menunggu saatnya kalau kita berbisik doa, mengucapkan ya Allah, itu betul-betul boleh seluruh badan kita, tubuh badan kita itu bergetar dan bergerak hanya kata ucapan ya Allah.
Dan itu tidak akan bisa muncul kata ya Allah kalau belum tubuh badan kita merasa kesempitan sampai sudah hampir mau putus asa. Di situ kita mengucapkan kata ya Allah, merasa Allah melapangkan segala urusan kita. Jadi hikmah daripada cubaan dan ujian, Allah mengeluarkan ucapan doa dan panggilan kita kepada Allah. Apalagi khusus malam hari. Indahnya Bapak Ibu, kalau kita di malam hari, semua manusia saat itu kita rasakan. Itu yang saya harap Bapak Ibu, mulai malam ini kita rasakan bersama. Semua manusia malam hari sedang tidur, Allah memberikan kepada kita karunia sendiri bangun. Dari 6-7 miliar manusia yang ada di muka bumi, Anda sendiri bangun. Allah memberikan karunia, menanugerahkan untuk bangun malam hari dan mengucapkan ya Allah. Dan panggilan itu tidak didengar oleh siapapun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu ternyata kita juga merasakan dan menghayati Allah tidak melihat 7 miliar manusia, tapi Allah melihat Anda sendiri sedang bermunajat di malam hari. Rugi bagi seorang mukmin yang mengenal Allah tapi dia tidak bisa bermunajat di malam hari. Miskin. Menurut saya miskin. Yang punya Allah, iman kepada Allah, tapi dia tidak bisa bermunajat kepada Allah di malam hari. Ada seorang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia menyampaikan, saya harap bisa istiqamah salat malam, tapi kenapa selalu saya merasa keberatan? Ketiduran, susah bangun. Apa jawabannya Imam Al-Hasan? Satu yang membuat Anda tidak bisa bangun salat malam, terikat dengan dosa-dosamu yang pagi hari. Dan kita kalau tidak sadar dosa yang pagi dan siang hari yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, apalagi dosa batin, ini persoalan besar. Dosa batin, apa itu dosa batin? Bangga diri, sombong. Di hadapan mata manusia kita berusaha mengucapkan kata-kata manis supaya dikenal sama manusia manis kita, tapi kita sembunyikan yang lain. Kita di hadapan manusia pura-pura sayang dan cinta, tapi begitu dia berbalik pulang, malah ucapan kita berbeda. Itu namanya dosa batin. Dan kalau kita tidak menjaga diri dari dosa batin, na'udzubillah, bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati Bapak Ibu. Hidup di dunia ini dengan apa adanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak berbohong. Apa yang ada di dalam hati, udah itu aja. Orang terima tidak terima itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya satu, Allah ridha. Ucapan saya Allah ridha, Allah senang, udah, jangan berduli manusia. Tapi kita terlalu banyak memfikirkan manusia. Jangan begini, nanti apa kata mereka. Jangan begitu, jangan apa kata manusia. Awas ini, awas itu, ini, itu. Seolah-olah kita hidup karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malah tambah kita mensusahkan diri dan juga melupakan keutamaan hidup kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini saatnya kita sama-sama sadar dan yakini kita sudah di ujung dunia ini. Artinya jangan harap masih panjang lagi.
Artinya Bapak Ibu jangan harap menghitungkan tahun-tahun masa depan dan bermacam-macam rencana dan fikiran. Banyak tanda-tanda sudah muncul. Banyak tanda-tanda membuktikan sudah dekatnya keluar Al-Imam Al-Mahdi. Banyak tanda-tanda sudah membuktikan sangat dekat keluarnya Al-Masihud Dajjal. Sangat dekat turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan orang non-muslim yang selama ini menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagian dari mereka menjadikan sebagai Tuhan, akan mereka di situ sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran dan An-Nisa, akan mereka beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh lagi dan tidak lama lagi akan kembali hukum khalifah, mau tidak mau, suka tidak suka, akan kembali dikuasai bumi ini oleh orang Islam seluruh dunia. Dan akan datang satu saat semua yang ada di bumi ini tidak ada satupun manusia yang bersyirik kepada Allah, semuanya atas kata la ilaha illallah. Dan saya khusus untuk bahasan yang terkait ini karena saya melihat dari berita-berita maupun keadaan-keadaan yang terjadi di Indonesia, di luar Indonesia, di Timur Tengah, termasuk di Tanah Suci. Habis saya mengumpulkan dari segala berita-berita kejadian dan ayat dan hadis Rasulullah SAW, apa yang diceritakan dalam keadaan apa yang akan terjadi, menjadi tugas bagi saya, menjadi wajib bagi saya menerangkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ini supaya Bapak Ibu bisa benar-benar menjaga diri dari yang namanya fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman karena kita tidak mengerti kondisi dan keadaan yang terjadi sekarang, muncul kata-kata yang bisa terjadi kita kufur kepada Allah tanpa sadar. Yang sebagaimana Rasulullah menjelaskan, pagi hari kelompok dari umatku mukmin, tapi malam hari sudah kafir, berubah agama, sudah murtad.